2012. Di sini saya akan membahas tentang jurnal yang berjudul Pengaruh Sistem Tumpang Sari antara Galur Jagung, Zeamyce, dan Cabai Capsicum annum L dan terhadap hasilnya. Pokok bahasan yang dibahas di sini ada pendahuluan, alat dan bahan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pokok bahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Jagung merupakan salah satu komoditi yang menjadi andalan di Indonesia. Salah satu cara untuk meningkatkan produksi jagung dapat dilakukan dengan cara penggunaan varietas unggul. Varietas unggul tersebut nantinya akan berdampak pada peningkatan produksi jagung. Upaya yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan varietas unggul perlu dukungan ketersediaan dari plasma nutfah melalui kegiatan karakterisasi. Yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi jagung dapat dilakukan melalui diversifikasi lahan penanaman. Diversifikasi lahan penanaman tersebut dapat dilakukan dengan cara menggunakan sistem tumpang sari. Pertanaman secara tumpang sari pada lahan kering dapat menjaga kelembapan air serta kadar air tanah tersebut. Pengertian dari sistem tanam tumpang sari adalah usaha di mana terdapat dua atau lebih tanaman yang berbeda ditanam secara bersamaan dalam waktu yang sama dengan cara penanaman berselang-seling dan dengan jarak tanam yang sama antar tanaman. Tanaman yang dilakukan secara tumpang sari dapat dilihat dari tanaman yang memiliki akar dangkal. Misalnya contohnya itu ada cabai dan jagung. Tinggi dan lebar tajuk tanaman berpengaruh pada penerimaan cahaya matahari, di mana nantinya cahaya matahari tersebut akan berpengaruh pada hasil dari tanaman secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan diantaranya ada termohidrometer, cangkul, meteran, label nama, spidol, tali plastik, papan nama, plastik jangka sorong, timbangan digital, kalkulator, dan alat tulis. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan adalah benih galur jagung, bibit cabai, pupuk kandang, urea, SP36, KCl, insektisida dengan profenos dengan konsentrasi formulasi 2 mg. Selanjutnya yaitu metode. Metode yang digunakan merupakan penelitian eksperimen yang menggunakan rancangan acak kelompok atau RAK dengan faktor tunggal. Metode ini menggunakan 2 kali pengulangan yang terdapat 20 perlakuan dan menghasilkan sebanyak 20 kombinasi. Di sini merupakan ada contoh tabel kombinasi, di mana tabel ini merupakan tabel kombinasi antara tanaman jagung dan tanaman cabai, di mana di sini terdapat 20 kombinasi, yang kombinasi tersebut berbeda antara tanaman jagung dan tanaman cabai. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang komponen pertumbuhan tanaman jagung. Hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa hasil dari tumpang sari jagung dengan cabai dapat berpengaruh pada pertumbuhan jagung tersebut. Klorofil yang pertama kali terbentuk akan digunakan untuk proses fotosintesis. Karena itulah genotip yang ada pada tanaman jagung dan cabai dapat bertahan hidup karena kedua tanaman tersebut melakukan fotosintesis lebih lama serta dapat manfaatkan klorofil yang sangat efisien dan bergantung pada tingkat toleransi tanaman tersebut. Berpengaruhnya tumpang sari yang dilakukan pada tanaman jagung dan cabai ini dapat menunjukkan bahwa unsur hara, air, dan cahaya matahari dapat dimanfaatkan dengan baik oleh tanaman jagung. Kompetisi yang terjadi antara tanaman jagung dan cabai dapat menyebabkan penyerapan unsur hara terjadi sangat optimal. Dengan adanya unsur hara, cahaya, dan air yang cukup, maka fotosintesis yang terjadi pada kedua tanaman akan berjalan sangat optimal, sehingga fotosintat yang ada pada kedua tanaman tersebut nantinya dapat digunakan untuk pertumbuhan vegetatif tanaman. Menurut Supriyatman 2011, menyatakan bahwa tinggi dan lebar tajuk antar tanaman yang akan ditumpang sarikan akan berpengaruh pada penerimaan cahaya matahari, yang berpengaruh pada hasil glukosa dari kedua tanaman tersebut. Pola sistem tumpang sari dapat mengakibatkan kompetisi yang terjadi secara intraspesifik dan interspesifik antara tanaman jagung dan cabai tersebut.
Di sini merupakan contoh tabel tentang komponen pertumbuhan jagung dan cabai. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa kadar klorofil tertinggi ada pada fase vegetatif dengan umur jagung 37 HSR yang terdapat pada genotip DR12 sebesar 46,36 CCL atau Chlorophyll Content Index. Sedangkan kadar klorofil tanaman jagung yang tertinggi ada pada umur 76 HST genotip MDR 1,63 sebesar 52,70 cci. Untuk tinggi tanaman yang tertinggi terdapat pada genotip 622031 sebesar 2,51 cm. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang komponen hasil tanaman jagung. Jumlah baris pada tongkol jagung dipengaruhi oleh faktor genetik, sehingga tumpang sari yang terjadi antar tanaman jagung dan cabai akan menghasilkan jumlah baris per tongkol yang sama. Hal ini sudah dijelaskan oleh Galden dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa jumlah baris per tongkol dapat dipengaruhi oleh faktor genetik, yaitu dengan adanya varietas dan penyerbukan tanaman. Sedangkan menurut Yatim 1986 bahwa variasi yang terdapat pada satu individu makhluk dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor genetis dan faktor lingkungan, di mana faktor genetis yang terdapat pada suatu individu tanaman dapat menyebabkan adanya perbedaan antara genotip. Sedangkan yang kedua, menurut Fadli tahun 1998 bahwa tanaman berbiji membutuhkan pasokan nitrogen yang tinggi selama pengisian biji untuk produksi fotosintat yang tinggi pada biji, di mana bila pasokan nitrogen tersebut menurun selama fase tersebut, maka tanaman akan memindahkan nitrogen dari daun ke biji yang pada gilirannya akan mempercepat penuaan pada daun. Ini menjelaskan tentang pengamatan galur jagung yang ditumpang-sarikan dengan cabai. Hasil analisis ragam rata-rata jumlah baris per tongkol yang tertinggi yaitu terdapat pada genotip DR14 yang memiliki jumlah baris sebanyak 15,3 buah. Sedangkan diameter tongkol tertinggi terdapat pada genotip DR15 yaitu 4,65 cm. Panjang tongkol tertinggi terdapat pada genotip BR154 yang memiliki panjang tongkol tanpa kelebot sebesar 19,60 cm. Bobot 100 biji yang tertinggi terdapat pada genotip DR15 sebanyak 35,4 gram dan untuk bobot tongkol per plot terdapat pada genotip MDR 1.112 yang memiliki bobot tongkol per plot sebanyak 3,8 kg. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang komponen pertumbuhan dan hasil tanaman cabai. Pertumbuhan tanaman cabai sudah mulai ternaungi oleh tajuk tanaman jagung. Kondisi tersebut akan mempengaruhi fotosintat yang dihasilkan, akan berpengaruh terhadap tinggi tanaman tersebut. Dalam pola tanaman tumpang sari, faktor yang dapat menghambat pertumbuhan dan hasil tanaman adalah adanya persaingan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Tanaman yang ternaungi, intensitas cahaya yang diterima akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan fotosintesisnya tidak berlangsung secara maksimal. Tanaman cabai yang di sini yang ternaungi mengakibatkan berat tanaman tersebut menjadi sedikit karena kurangnya fotosintat yang dihasilkan dari tanaman tersebut. Tabel ini menjelaskan bahwa tumpang sari tanaman jagung dengan cabai tidak memberikan pengaruh nyata terhadap tinggi tanaman dan bobot buah cabai per plot. Tinggi tanaman cabai yang tertinggi diperoleh dari genotip DR17 plus cabai, yaitu dengan sebesar 78,95 cm. Sedangkan bobot buah cabai per plot yang tertinggi terdapat pada MDR 1,63 plus cabai sebesar 0,885 kg per plot. Pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini adalah sistem tumpang sari antara tanaman jagung dan tanaman cabai dapat berpengaruh kepada kadar klorofil tanaman jagung, tinggi tanaman jagung, dan diameter batang jagung. Secara keseluruhan, galur jagung yang menunjukkan respon paling baik pada tanaman jagung yang ditumpang sarikan dengan cabai yaitu ditunjukkan pada galur dengan genotip DR15.